Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedamaian untuk tanah airku Indonesia. Di tahun 2021 ini kita masih terpuruk oleh situasi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Keluarga, teman, dan orang-orang tersayang telah menjadi korban akibat keganasan virus ini. Ditambah berita-berita palsu yang menambah situasi di negara ini kian gaduh tak terkendali dan menyebabkan saling salah menyalahkan satu sama lain. So, apa yang harus kita lakukan saat ini? Yuk simak video ini selengkapnya. Kebetulan ini kedatangan teman saya, mahasiswa juga sekaligus relawan Mas ya? Iya. Relawan Volunteer di Tagana. Betul. Rusunawa kampus Tulungagung. Tulungagung. Oke. Jadi gini Mas. Iya, gimana? Kan ya COVID lah kayak segojangan lah. Betul. Di kan. Kayak panganan bendina nih. Panganan bendina nih. Makanan sehari-hari. Informasi COVID itu. Nah, tapi yang sebenarnya perlu disosialisasikan atau diketahui masyarakat yang awam itu sebenarnya bagaimana jika yang pertama tanda-tanda kita akan terjangkit COVID, terus yang kedua itu kalau emang sudah gitu gimana penanganan yang paling cepat gitu Mas? Oke. Ini langsung saya jawab saja ya. Langsung mau. Oke, kita ya nyantai saja. Nyantai saja. Oh, kalau saya sendiri itu dampak dari kurangnya sosialisasi atau sosialisasi yang tidak tepat sasaran itu ada dua. Yang pertama itu dampak di pengetahuan dan yang kedua dampak di lingkungan. Dan yang di pengetahuan ini mungkin yang pertama, masyarakat itu kurang mengerti bagaimana cara pertolongan pertama jika ada pasien COVID yang terpapar atau yang terindikasi, termasuk kita sendiri gitu loh. Kita harus cerdas dan cermat gitu loh. Kadang bingung Mas ya, COVID kalau biasa kan. Maka dari itu kalau sudah ada yang namanya pilek terus anosmia itu gejala yang paling umum sebenarnya. Ya, kalau setelah itu ada lagi demam, bergesi. Terus ada yang varian Delta itu yang baru itu ada ciri khasnya di persendian itu terasa agak nyeri, linu, keju linu. Pada video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi anosmia. Apa itu anosmia? Jadi anosmia itu adalah hilangnya penciuman sebagian atau bahkan secara total sehingga tidak bisa mencium apapun. Selain itu biasanya juga diikuti dengan hilangnya indera pengecap atau perasa, jadi tidak bisa merasakan rasa manis, rasa asin, rasa pahit yang dimakan dan apapun yang diminum masuk ke dalam mulut itu semua terasa hambar. Di keadaan perubahan cuaca saat ini dan juga di masa pandemi saat ini, banyak orang yang terkena COVID-19 baik OTG, orang tanpa gejala, ataupun yang sudah mengalami gejala-gejala yang bisa dikatakan gejala COVID-19. Cara mengatasi anosmia: yang pertama, biarkan air panas, lalu tuangkan 5 sampai 10 tetes, lalu hirup kuatnya. Siapkan, bisa menggunakan kain apapun, jilbab ataupun handuk. Ini selama 10 hingga 15 menit. Dari pengalaman teman-teman saya yang sudah pernah mengalami anosmia atau hilangnya indera penciuman, saya sarankan untuk terapi uap ini secara rutin. Jadi bukan sekali terapi langsung tercium itu tidak, tapi terciumnya secara tipis-tipis, nanti lama-kelamaan bisa kembali pulih. Tips yang kedua yaitu bersihkan hidung dengan menggunakan garam. Caranya, airnya terserah kira-kira aja. Misal kita masukkan garam 1 sendok, kita aduk garamnya sampai larut. Setelah itu kita masukkan ke dalam plastik.
Sudah masukkan air garam di plastik, kita sobek. Jadi masukkan, ini gunanya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di hidung ya. Masukin ini ke lubang hidung yang sebelah kiri dan keluar sebelah kanan. Lakukan begitu pun sebaliknya. Tapi menggunakan uap tadi dan juga membersihkan kotoran di hidung bisa dilakukan secara rutin 2 kali sehari untuk mengatasi anosmia. Semoga tips tadi membantu teman-teman yang mungkin saat ini mengalami anosmia atau gejala-gejala dari COVID-19. Semoga lekas sembuh, stay safe and healthy. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kita sudah tahu kondisinya seperti itu, ya lebih baik di swab, terus nanti bisa laporan ke desa atau ke RT setempat jika itu dibutuhkan. Dan kalau semisal kita itu sudah tahu tata cara prosedur yang lebih baik, alangkah baiknya kita itu isolasi mandiri. Oh ya. Begitu. Atau mungkin nanti ke puskesmas tempat, itu nanti kan diberitahu prosedurnya bagaimana. Biar apa? Biar masyarakat itu ya lebih tertolong lah. Terkadang itu begini mas, masyarakat itu tidak terlalu mengerti prosedur, tidak terlalu mengenali orang-orang yang tahu perihal itu. Terus di kemudian hari dia itu mengatakan bahwasanya aku rati open negoro. Oh, malah aku pasien rati anu. Itu karena kurang sosialisasi. Ya, masyarakat tidak tahu jalurnya bagaimana, prosedurnya bagaimana. Itu kan penting. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu apa ya? Yang kedua itu perihal memandang orang lain. Terkadang begini loh ya. Seorang pasien penyintas, terus nakes, terus relawan. Ini adalah orang-orang yang rawan untuk diintimidasi. Ojo karo kae. Oh iya. Ojo karo kae. Kayak nakes, kayak relawan, ngomong ini. Padahal ngedui terus. Iya betul. Padahal itu sebenarnya tidak perlu begitu. Ya. Toh kalaupun ada orang yang mengatakan seperti itu dan dia itu menjadi seorang pasien, kepada siapa lagi dia minta pertolongan? Mek ngomong ini toh, nggak iso guys. Ya. Kita harus ada ikhtiar di sini. Jadi kurang lebih seperti itu. Stigma negatif dari beberapa orang ini tadi biasanya bisa direduksi begitu ya, agar kita itu menimbulkan sebuah kemaslahatan bersama itu. Kalau kamu sudah saya tolong ya tolong beri saya feedback ya betul yang positif gitu. Oke, kurang lebih seperti itu mas. Oh gitu. Berarti kalau emang ada indikasi atau emang yang badan kita nggak kayak biasa nih, mending langsung diparak ning sing lebih ngerti. Iya betul, di swab bukan di dukun loh ya. Nanti ada gejala COVID kok parahnya di dukun. Nah ini dukun itu nggak punya alatnya bos. Nggak punya vaksin dukun. Nggak punya vaksin. Adanya itu ya mantra ya coba jago cuma Jadi lebih realistis saja. Tapi tanda kutip saya tidak mengatakan bahwasanya kita tidak boleh ke dukun ya. Iya. Tapi ya hal ini jika kita ada ya lebih realistis saja sih. Saya tidak melarang orang ke dukun dan saya tidak menyuruh orang ke dukun. Tapi ya kalau kamu itu ada gejala COVID ya realistis. Iya. Cueknya di rumah sakit. Ya di rumah dukun. Kan begitu ya. Kurang lebih. Yes, mungkin cukup begitu mas. Oke. Mungkin kita bisa ini ya menyambung lagi di vlog berikutnya. Vlog berikutnya, oke. Berarti KKN-nya langsung. Oh enggak KKN. Enggak perlu KKN. Bukan KKN-nya diteruskan, tetapi ilmu pengetahuan. Edukasinya. Ya, edukasinya betul. Karena ini sangat penting sekali. Terima kasih Mas Gilang. Oke. Semoga memberi manfaat berkah video wal akhirah. Amin. Ya, mungkin begitu teman-teman. Mungkin bisa sedikit banyak membantu pasien-pasien atau teman-teman yang mungkin belum banyak wawasan mengenai kecovidan. Kecovidan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada tahun ini kita masih dihadapkan dengan situasi yang serba salah. Kenapa? Mungkin dari kalian atau bahkan aku sendiri nih. Kalau aku pernah sih kena korban berita hoax kayak gini. Oke, skip. Yang secara tidak langsung pernah menjadi korban berita hoax ini. Nah lo, apalagi dampak dari berita hoax ini adalah dampak negatif untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Ayo lo pacarnya, keluarganya, teman-temannya. Kalau kena berita hoax bahaya banget sih. Makanya yuk simak video ini. Bagi yang belum tahu apa itu berita hoax merupakan informasi atau berita yang sebenarnya itu tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya, yang bertujuan agar masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Di masa pandemi ini banyak sekali berita-berita hoax yang beredar di masyarakat yang menurut aku sih meresahkan ya. Kira-kira mengapa ya? Nah, di sini aku akan mengambil beberapa sampel atau contoh dari beberapa berita hoax yang menurut aku viral dan kontroversial. Oke, lanjut. Hoax yang pertama yaitu tautan pengecekan penerima bansos dengan NIK EKTP. Banyak banget loh tautan, link-link yang gak jelas kayak gini beredar di sosial media. Apalagi ada juga yang ada di beranda Google, bayangkan loh. Nah, pada kasus ini tuh beredar di sosial media Facebook bahwa informasi penerima bantuan sosial sebesar 600.000 per 29 Agustus 2021 ini dengan cara memasukkan NIK-nya atau NIK EKTP-nya ke dalam tautan ini. Nah, informasi atau tautan tersebut adalah salah alias hoax. Tautan tersebut atau tautan palsu itu merujuk ke website yang tidak resmi. Nah, website resmi Kemensos atau untuk mengecek bansos tersebut ada di link ini, yang resmi ini, tanpa memerlukan atau tidak memasukkan NIK EKTP-nya. Yang kedua yaitu tautan untuk subsidi kuota dan juga pulsa dari Kemendikbud. Ini yang aku jadi korban berita hoax. Ceritanya tuh, ya Allah ya Gusti ya Rabbi, pada tahun 2020 itu kan lagi rame-ramenya mahasiswa-siswa dosen itu kan dapat subsidi kuota. Kalau mahasiswa tuh 50 giga kalau nggak salah. Nah, itu tuh aku klik karena banyak banget yang kirimin di grup chat pribadi. Nah, itu aku klik dong, masa enggak? Nah, ternyata tautan itu merujuk ke situs yang gak resmi. Nah lo, biasanya kalau instansi di bawah naungannya Kemendikbud itu tuh ngeceknya di sini. Kalau aku dulu itu tuh lewat kampus gitu. Nah, tujuan dari tautan atau situs palsu ini biasanya untuk mencuri data penggunanya atau phishing. Nah loh, ya Allah, nyesel. Yang keempat yaitu per 1 Juli mengurus SIM dan SKCK membutuhkan sertifikat vaksin COVID. Dilansir dari laman berita Tempo, aku nyontek dulu ya takut salah. Kepala Subdirektorat SIM Korlantas Polri Komisaris Besar Jati Utomo memastikan hal tersebut adalah berita yang salah. Hal ini disampaikan olehnya melalui keterangan pers di situs resmi Korlantas Polri. Namun pada awalnya memang benar bahwa kebijakan untuk mengurus SIM diwajibkan yang sudah vaksinasi COVID ini pernah dibuat di Polres Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah dan juga Polres Indragiri Hilir Riau. Namun kebijakan tersebut telah dicabut karena vaksinasi COVID ini belum menyasar ke seluruh lapisan masyarakat. Emang bener sih, tapi ya. Hoax yang terakhir yang menurut aku viral dan kontroversial yaitu vaksin dapat menyebabkan kematian. Hayo lo, gimana tuh faktanya? Oke, lanjut. Menurut vaksinolog sekaligus dokter penyakit dalam di RS Menteng Mitra Avia, Dr. Dirga Sakti Rambe, klaim tersebut salah. Dr. Dirga mengatakan vaksin COVID-19 atau vaksin lainnya hanya memiliki efek samping yang ringan. Semua produk medis selain memiliki manfaat juga mempunyai efek samping. Efek samping vaksin dikenal dengan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Dari penelitian diketahui bahwa mayoritas KIPI bersifat ringan dan merupakan reaksi lokal.
Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, data dari DKI Jakarta, seseorang yang wafat setelah divaksin itu besarnya 0,21%. Nah, sedangkan berdasarkan data corona.jakarta.go.id per 1 Agustus 2021, total orang yang sudah mendapat dosis pertama vaksin COVID-19 ini di DKI Jakarta ada sebanyak 7.597.843 orang atau sekitar 86,2%. Jadi dapat kita simpulkan dari perbandingan banyaknya orang yang sudah divaksin dengan orang yang meninggal karena vaksin di daerah DKI Jakarta, maka statement vaksin menyebabkan kematian adalah hoax. Itulah tadi beberapa berita hoax yang menurut aku viral dan kontroversial. Menurut kalian gimana? Oke, kita lanjut. Aku akan menyampaikan beberapa tips agar kita bisa membedakan mana itu berita asli, mana itu berita hoax atau palsu. Berikut tipsnya yang disampaikan oleh praktisi anti hoax dan juga alumnus Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung, Dimas Fatrun. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu mengamati elemen berita hoax. Pastikan berita yang kamu baca tidak memiliki kalimat-kalimat janggal seolah persuasif dan memaksa seperti sebarkanlah, viralkanlah, dan sejenisnya. Artikel penuh huruf besar dan tanda seru pun disinyalir mengandung informasi hoaks. Tak cuma itu, artikel berita hoaks biasanya juga merujuk pada kejadian dengan istilah seperti kemarin, 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu, tak ada tanggal dan hari yang jelas. Seringkali juga artikel hoaks biasanya lebih merupakan opini dari seseorang, bukan fakta. 2. Verifikasi sumber. Pastikan kamu verifikasi sumber dan konten berita dengan mencari di Google. Cari tema berita secara spesifik dengan kata hoax di belakangnya. Biasanya kalau memang benar itu hoax akan muncul artikel pembahasan terkait. Yang terakhir yaitu cek gambar dan cek dengan aplikasi. Kamu dapat memastikan sumber dari foto yang diunggah di artikel berita terkait. Jadi, kamu bisa mengecek kembali apakah foto tersebut asli atau tidak. Caranya cukup mudah, yaitu kamu hanya perlu memanfaatkan tool milik Google, yaitu Google Image. Apabila cek dengan aplikasi, kamu pun bisa mengecek artikel hoax dengan aplikasi khusus bernama Hoax Analyzer. Itulah beberapa hal yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat buat kalian dan juga buat aku sendiri tentunya. Jangan lupa selalu berhati-hati terhadap kanal-kanal yang tidak resmi seperti postingan yang ada di sosial media dan juga broadcast pesan melalui aplikasi chatting. Oke, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket just so I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear, but after all this time, I hope you wait and say, love you every minute every second, love you everywhere in there.